Perkenalkan, saya Irsyadul Libat Fadliansyah, nomor NIM 931201518. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Wahyu Lestari, nomor induk mahasiswa 931201719. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 9312052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisa Putri Damayanti, NIM 931204919. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnur Fatmasari dengan nomor induk mahasiswa 931204819. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami menggunakan penelitian etnografi dengan judul perkembangan media sosial terhadap media masyarakat. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Tina. Yang pertama pengembangan media sosial di Indonesia. Menurut pandangan individu yang punya oleh nasional dalam media sosial adalah media sosial adalah media yang pada eksistensi yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas kolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang mengatur hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Nah, media sosial di Indonesia mulai pesat mengikuti perkembangan akses internet. Menurut Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia pada tahun 2012, kurang lebih 63 juta masyarakat Indonesia terhubung dengan internet dan sebanyak 95% aktivitas yang mereka lakukan adalah membuka media sosial. Perkembangan gawai turut mendukung perkembangan akses media sosial di Indonesia, seperti telepon genggam pintar, yaitu Android, iOS, dan lain-lain. Media sosial pada mulanya digunakan untuk bersosialisasi antar penggunanya, tapi seiring perkembangan zaman media sosial tidak hanya digunakan sebagai komunikasi dan sosialisasi saja, tetapi juga digunakan untuk berbagai aktivitas lain, seperti untuk kepentingan politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Konstruksi realitas sosial terhadap suatu informasi atau peristiwa tertentu sangat mudah digunakan dengan media sosial. Media sosial juga dapat digunakan untuk melakukan bisnis tertentu, seperti halnya sekarang saat pandemi COVID-19, bisnis lewat media sosial sangat cocok untuk digunakan. Nah, perkembangan media sosial yang sangat pesat ini membuat perusahaan media sosial membuka cabang-cabang untuk memudahkan komunikasi dengan para pengguna media sosial yang ada di Indonesia. Selanjutnya untuk positif dan negatif menggunakan media sosial akan disampaikan Pak Husnul.
Dampak positif dan negatif penggunaan media sosial. Dengan adanya media sosial, memang sangatlah membantu kita dalam berhubungan dengan orang lain, baik teman maupun saudara. Namun, di dalam kemudahan itu juga terdapat dampak positif dan negatifnya. Berikut adalah kesimpulan dari hasil wawancara kami terhadap beberapa orang terkait dampak yang terjadi dalam penggunaan media sosial. Dampak positifnya, yang pertama, mempererat silaturahmi. Dalam hal bersilaturahmi, penggunaan media sosial ini sangat cocok untuk dapat berinteraksi dengan orang yang berjauhan tempat tinggalnya. Kedua, menambah wawasan dan pengetahuan. Banyak akun sosial media yang selalu membagi wawasan dan pengetahuan. Hal ini sangat menarik karena kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara praktis. Ketiga, menyediakan informasi yang tepat dan akurat. Informasi dapat kita peroleh dari sosial media, baik itu informasi perguruan tinggi, lowongan kerja, beasiswa, dan sebagainya. Keempat, menyediakan ruang untuk berpesan positif. Penggunaan sosial media saat ini sudah banyak digunakan oleh para tokoh agama, ulama, ataupun motivator. Kelima, mengakrabkan hubungan pertemanan. Media sosial akan mengakrabkan suatu pertemanan apabila seseorang malu bertanya di dunia nyata. Keenam, media bisnis secara praktis. Media sosial dapat mempermudah hubungan jual beli secara online tanpa harus datang ke tempat penjual dan tanpa bertemu antar muka antar penjual dan pembeli. Dampak negatifnya, yang pertama, anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata. Kedua, situs jejaring sosial akan membuat anak remaja lebih mementingkan diri sendiri atau individualis. Ketiga, beberapa orang menggunakan media sosial untuk menaikkan popularitas tanpa memikirkan dampak negatif yang timbul. Keempat, situs jejaring sosial adalah lahan subur bagi predator untuk melakukan kejahatan. Kelima, pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Keenam, penipuan. Hal ini memang merajalela di bidang manapun. Internet pun tidak luput dari serangan penipu. Baik. Ya. Ada perubahan budaya masyarakat Indonesia. Silahkan Mbak Erisa untuk mempresentasikan. Saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh media sosial terhadap perubahan budaya di Indonesia. Kebudayaan ialah hasil dari proses komunikasi anggota yang berlangsung terus-menerus. Sedangkan budaya ialah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga semua itu dianggap sebagai warisan genetik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Krisda. Silakan Mbak Krisda. Karena perkembangan teknologi saat ini begitu luar biasa, terutama yang berhubungan dengan telekomunikasi dan informasi. Teknologi yang ada diciptakan dengan tujuan untuk membantu dan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik pada saat manusia bekerja, beraktivitas, bahkan berkomunikasi. Hal positif dari teknologi komunikasi misalnya menandakan bahwa teknologi di Indonesia mulai berkembang dan meningkatkan produktivitas. Tapi tidak berarti bahwa perkembangan teknologi komunikasi tidak menimbulkan persoalan atau dampak
bagi kebudayaan. Teknologi dapat membentuk individu bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat, dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak. Kemajuan teknologi komunikasi juga senantiasa membawa pengaruh sosial dan budaya terhadap kehidupan manusia. Perubahan pada cara berkomunikasi akan membentuk cara berpikir, berperilaku, dan bergerak terhadap teknologi. Selanjutnya, di dalam kehidupan manusia. Ya, selanjutnya upaya pelestarian budaya di tengah perkembangan media sosial. Pelestarian merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terus-menerus, terarah, dan tepat. Hal tersebut agar dapat terwujudnya suatu yang tetap abadi, dinamis, dan selektif. Pelestarian budaya adalah upaya mempertahankan nilai-nilai budaya dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang selalu berubah-ubah dan berkembang. Menjaga dan melestarikan kebudayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun ada dua cara yang dipergunakan oleh generasi muda dalam upaya pelestarian kebudayaan, yaitu yang pertama, kultur experience, merupakan pelestarian dengan cara langsung. Misalnya, kegiatan tersebut menolong dan lain sebagainya, maka masyarakat dan dapat untuk tetap menerapkan hubungan masyarakat tersebut di lingkungan sekitarnya agar tidak efektif selama perkembangan. Hubungan masyarakat yang dimaksud ini adalah hubungan yang jenis antara satu badan atau organisasi dengan masyarakat melalui suatu proses komunikasi dan berbalik atau hubungan dua arah. Hubungan masyarakat di dalamnya terdapat hubungan yang harmonis untuk menentukan kerjasama saling tolong-menolong gotong royong antara organisasi dengan warga masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang serasi dan saling menguntungkan dalam arti positif. Yang kedua, kultur knowledge merupakan pelestarian budaya dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai pentingnya kebudayaan gotong royong, tolong menolong, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah edukasi atau kepentingan perkembangan kebiasaan itu sendiri. Dengan demikian, para generasi muda dapat memperkaya pengetahuannya tentang pentingnya penerapan kebudayaan itu. Dalam mendapatkan edukasi, kita dapat memanfaatkan media sosial yang telah mengalami perkembangan yang sangat luas, dan dalam perputaran informasinya yang cepat menyebabkan penyebarannya menjadi lebih mudah untuk diakses seluruh kalangan, terutama kaum muda. Media sosial yang dimaksud adalah internet, blog, jejaring sosial. Pertumbuhan media sosial yang cepat membuka kesempatan akses yang mudah bagi seluruh belahan dunia. Hal ini dapat kita lihat dari penggunaan internet yang meningkat di berbagai kalangan. Menurut Internet Workstats.com, Indonesia memiliki 30 juta pengguna internet pada September tahun 2009 dengan persentase 12,5% penetrasi. Selain dapat dilihat dari penggunaan internet, peningkatan penggunaan media sosial dapat dilihat dari aktivitas online. Jejaring sosial merupakan media yang paling sering digunakan seperti Facebook dan Twitter. Sekian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Untuk sesi pertama, saya buka 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan NIM 931204619 akan menanyakan sesuatu.
tadi kan dijelaskan bahwa media sosial itu sangat membantu untuk kehidupan manusia, terutama bisa juga digunakan juga untuk ladang bisnis. Dan dampak apa yang ditimbulkan dari penggunaan bisnis online untuk pengusaha-pengusaha lain atau yang berjualan di toko, dan kan nggak semua orang paham IT tentang bisnis online tersebut. Jadi apa dampaknya bagi mereka yang hanya membuka toko dan tidak mengetahui tentang bagaimana cara melakukan bisnis online tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, nanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim 93120019 mau bertanya. Bagaimana cara mengatasi konflik dalam perkembangan media sosial di Indonesia saat ini? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, nanya ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fori Ayu Nurmala, NIM 931 Saya mau bertanya, bagaimana peran media sosial dalam menjaga silaturahmi antar enggaknya, dan apa bukti pengaruh media sosial di kehidupan masyarakat itu? Terima kasih. Terima kasih. Aku ada ngomong. Dampaknya yaitu yang pertama, berkurangnya pembeli karena adanya PSBB atau pembatasan sosial.
atau keputusan peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aprilia Eka, yaitu kesadaran dari belah pihak. Konflik harus diselesaikan dari semua pihak, tidak boleh hanya sebelah pihak saja. Karena jika hanya sebelah pihak komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Sekian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Riza atas jawabannya dan penjelasannya. Sama-sama, Mbak. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Zafira, yaitu dampaknya yang pertama berkurangnya pembeli karena adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Yang kedua, putaran modal pedagang melambat efeknya turunnya penjualan. Terus yang ketiga itu pemotongan gaji karyawan atau sampai mengurangi karyawan seperti PHK. Nah, namun dari tempat tersebut seharusnya para pemilik bisnis itu atau toko melakukan perubahan dengan jualan online agar jualannya itu tidak berhenti. Nah, jika pemilik bisnis atau pemilik toko itu tidak bisa menggunakan media sosial atau online itu bisa mencari karyawan yang memiliki ahli khusus dalam menjual online di media sosial atau di platform online. Sekian. Terima kasih atas jawabannya. Ya Mbak, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Korida Yu. Bagaimana peran media sosial dalam menjaga silaturahmi antar penggunanya dan apa bukti pengaruh media sosial di kehidupan masyarakat itu? Media sosial memiliki posisi yang penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga media sosial ditempatkan sebagai komunikasi massa yang berperan sebagai komunikator, menjadi pelopor perubahan dalam lingkungan publik yang dapat mempengaruhi khalayak melalui pesan berupa informasi, hiburan, pendidikan,
maupun pesan-pesan lainnya dan dapat dijangkau masyarakat secara luas. Sebagai bentuk dari pentingnya media, dapat dilihat dari pengaruh yang dirasakan oleh khalayak, mulai dari aspek kognitif, afektif, hingga konatif dari media sosial dan dampak positif negatif media sosial. Terima kasih Mbak Kusnul atas jawabannya. Sama-sama Mbak Ayu. Saya akan mencoba menambah jawaban dari Mbak Farida Ayu. Posisi dan peran media sangat penting, akan tetapi masyarakat juga harus berhati-hati dengan media, mengingat bahwa sifat Untuk sesi pertanyaan yang kedua, silakan apabila ada yang masih kurang paham dan kurang. Mungkin sudah cukup ya. Baik, saya akan menyimpulkan berdasarkan hasil riset yang kami lakukan dengan judul pengaruh perkembangan media sosial terhadap budaya masyarakat Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan media sosial saat ini sangat pesat sehingga berpengaruh terhadap budaya atau perilaku sehari-hari masyarakat saat ini. Hampir semua kegiatan manusia dapat dilakukan dengan media sosial, seperti mencari teman, mencari ilmu pengetahuan, mencari berita yang terupdate, bahkan berbisnis secara online, dan lain sebagainya. Hal tersebut membawa dampak positif maupun negatif di dalamnya. Oleh karena itu, perlu kiranya kita selektif dan bijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat ya ini. Terus